Ini emang sendal saya yang hilang di masjid. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga siapa pemiliknya. Jadi kamu yang curi. Bukan Pak, saya bukan mencuri. Saya menemukan sendal itu di jalan. Justru saya lagi nyari siapa pemiliknya. Mau saya kembaliin, soalnya sayang Pak, masih bisa dipakai. Bohong kamu. Demi Allah Pak, saya nggak bohong Pak. Kalau memang saya mencuri, sendal itu saya udah jual, atau kalau nggak laku, saya udah buang Pak. Pak, tolong bawa Mas ini ke rumah sakit ya. Baik Bu. Nggak usah Bu, cuma leher aja kok yang kena. Ini Pak, buat biaya ke bengkel. Nggak usah Ibu. Yaudah ambil aja. Beneran Bu, nggak usah. Kok nggak usah sih? Kan buat betulin motor Bapak yang sudah rusak, yang udah nyelamatin anak-anak kita. Ini motor butut Bu, dibenerin juga ntar rusak lagi. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Iya Pak. Maaf ya, nanti kalau leher saya udah agak enakan, nanti saya datang lagi ke sini benerin papan nama yang rubuh ya. Yang enak dong mijetnya. Bang Candi, motornya udah dibenerin. Masih di bengkel. Tahu masih bisa dibenerin apa enggak? Udah hancur soalnya. Mas Hendy. Mas Hendy, ini ada minuman sama makanan kecilnya. Silakan. Nggak usah repot-repot. Terima kasih. Andai saja aku bisa punya istri secantik ini. Aduh, pelan-pelan dong mijetnya. Lehernya sakit. Maaf ya Mas. Ya udah, anak-anak masuk ke kelas ya. Mas Hendy-nya mau istirahat dulu. Ayo. Maaf Bu Guru, saya pamit sebentar ya. Mau makan siang di warung. Nanti kalau udah saya makan, saya balik lagi tinggal masang aja kok. Papa namanya udah saya betulin. Terima kasih ya. Oh iya, ini minumannya lupa Mas Hendy minum nanti. Iya. Sampai lupa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Manis nggak? Oh, manis banget. Manis. Sendal siapa ini? Saya harus anterin sendal ini sama pemiliknya. Permisi Bu, Iya, apa sendal ini milik suami Ibu? bukan. Mana punya suami saya sendal seperti ini? Nah, mungkin punya Ibu. Bukan. Ya udah deh, kalau begitu saya cari pemilik sendal ini ya. Jangan repot-repot, sendal butut ini udah buang aja. Aduh, nggak boleh kayak gitu Bu. Siapa tahu pemilik sendal ini lagi nyariin sendalnya. Ya udah, saya cari pemiliknya aja ya. Iya, Sandy. Takut amat sih. Kenapa Pak? Bapak mau sendal ini? Iya. Iya. Kalau Bapak mau, jangan yang ini. Pakai sendal saya aja. Kamu pakai apa nanti? Gampang Pak, saya kan masih muda. Saya masih kuat kok jalan nggak pakai sendal. Ya, terima kasih ya.
Tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Di dunia alam. Semua sudah selesai ya, Pak. Putusan pengadilan menyatakan kalau semua harta benda peninggalan paman Bapak itu sekarang sudah sah menjadi milik Bapak. Jadi tugas saya sebagai pengacara dalam kasus ini sudah selesai. Tinggal urusan selanjutnya. Urusan selanjutnya? Urusan selanjutnya apa? Kan dana buat Bapak sudah saya lunasi semua. Bukan masalah itu, Pak. Ada hal yang lebih mulia lagi, Pak. Saya berencana untuk melamar putri Bapak. Yang saya dengar katanya putri Bapak itu cerdas dan soleha. Bapak jangan hina saya, Pak ya. Bapak kira mentang-mentang anak gadis saya belum menikah, lantas saya mau menikahkan dengan Bapak yang sudah punya istri 2. Saya sama sekali tidak ada maksud untuk menghina Bapak. Justru semua ini saya lakukan adalah niat baik saya, Pak. Saya ingin sekali untuk melamar putri Bapak. Keluar dari rumah saya. Saya nggak sudi lagi punya urusan dengan Anda. Baik. Oke, saya akan pergi dari sini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Haji. Saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan agar saya bisa menikahi putri Bapak. Mas, kenapa sih dia diusir? Iya nggak tahu diri dia. Masa mau jadi menantu? Ya ampun, itu kan bagus, Mas. Dia itu pengacara terkenal, kaya raya. Kalau jadi menantu kan lebih bagus. Udah kamu nggak usah ikut campur. Maaf Bu, ini sendal suami Ibu bukan? Bukan. Sampai jumpa Pak Haji. Saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan putrinya Pak Haji. Dasar mata keranjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ada apa? Maaf, ini sendal Bapak bukan? Ini emang sendal saya yang hilang di masjid. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga siapa pemiliknya. Jadi kamu yang curi? Bukan Pak, saya bukan mencuri. Saya menemukan sendal itu di jalan. Justru saya lagi nyari siapa pemiliknya. Mau saya kembaliin, soalnya sayang Pak, masih bisa dipakai. Bohong kamu. Demi Allah Pak, saya nggak bohong Pak. Kalau memang saya mencuri, sendal itu saya udah jual, atau kalau nggak laku, saya udah buang Pak. Udah kamu jangan banyak alasan. Kamu akan saya laporin polisi karena kamu nyuri sendal saya di masjid dan orang-orang lain yang sholat di masjid. Jangan Pak, saya jangan dilaporin polisi. Saya rela dihukum apa saja Pak, asal jangan dipenjara. Baik, kamu nggak saya laporin polisi. Tapi kamu harus kerja di rumah saya selama seminggu. Jadi pembantu tanpa digaji. Mulai hari ini. Siap Pak, saya siap menjalani hukuman itu Pak. Tapi saya bilang ibu saya dulu ya. Terus saya juga udah janji mau pasang papan nama pesantren. Nggak bisa. Nanti kamu kabur lagi. Enggak Pak, saya nggak kabur. Saya udah janji mau pasang papan nama pesantren yang udah saya benerin. Udah. Nggak pakai banyak alasan. Kamu ikut saya ke dalam atau kamu saya laporin polisi. Saya ikut ke dalam Pak. Itu kamar kamu. Iya Pak.
Mas. Itu barusan laki-laki gembel yang dibawa pulang siapa sih? Pembantu baru. Aku nyuruh dia kerja di sini selama seminggu karena mencuri sendalku ini. Om nggak salah Om nyuruh maling tinggal di sini. Mas yang bener aja, masa maling dibawa ke rumah sih? Nanti pas kita tidur semua barang-barang di sini dicuri lagi. Enggak. Dia nggak bakal berani. Mas.